Makan malam hangat tersaji di meja, tapi manusianya sirna. Pintu terkunci rapat dari dalam. Jas hujan masih tergantung rapi di pasaknya, berdebu tipis. Di luar sana, badai samudera menghantam karang tajam Pulau Flannan di lepas pantai Skotlandia dengan brutal. Ini bulan Desember tahun 1900. Tiga pria dewasa, penjaga mercusuar yang tangguh dan terlatih, menguap begitu saja seperti embun di pagi hari. Tanpa ada ceceran darah. Tanpa ada tanda-tanda pergulatan fisik. Hanya ada keheningan yang begitu pekat, jenis keheningan yang membuat telinga Anda berdengung di tengah malam yang gelap gulita. Mari kita mundurkan waktu sejenak, ke sebuah tempat bernama Eilean Mor. Sebuah pulau kecil yang sunyi, bagian dari Kepulauan Flannan. Tempat ini tidak ramah. Karang-karang hitamnya mencuat dari laut seperti gigi monster purba, siap mengoyak lambung kapal apa saja yang berani mendekat tanpa panduan cahaya. Di atas batu karang raksasa itulah berdiri sebuah mercusuar baru, simbol kemenangan manusia atas keganasan alam. 3 orang ditugaskan di sana untuk menjaga agar api mercusuar tetap menyala. James Ducat, sang kepala penjaga yang berpengalaman, Thomas Marshall, asistennya yang cekatan, dan Donald MacArthur, seorang pelaut tangguh yang direkrut untuk membantu mereka. Pekerjaan mereka sederhana namun vital. Pastikan lampu minyak raksasa itu berputar sepanjang malam, catat kondisi cuaca setiap beberapa jam, dan bertahan hidup dalam isolasi total. Isolasi adalah kata kunci di sini. Di pulau itu, tidak ada siapa-siapa selain mereka bertiga. Tidak ada telepon, tidak ada radio. Satu-satunya penghubung mereka dengan peradaban adalah kapal logistik yang datang setiap beberapa minggu sekali, itu pun jika cuaca mengizinkan. Jika sesuatu terjadi di pulau itu, mereka benar-benar sendirian di ujung dunia. Keanehan pertama terdeteksi pada tanggal 15 Desember. Sebuah kapal uap bernama Archer melintas di dekat pulau dalam kondisi badai yang buruk. Sang kapten menyadari sesuatu yang fatal, mercusuar Flannan gelap gulita. Tidak ada berkas cahaya yang menembus badai untuk memandu jalannya kapal. Namun, karena badai yang sangat buruk, laporan ini baru bisa diteruskan ke otoritas pelabuhan beberapa hari kemudian. Mereka menduga mungkin ada masalah teknis kecil dengan persediaan minyak, atau para penjaga hanya sedang kelelahan. Ketika kapal penyelamat Hesperus akhirnya merapat di dermaga Eilean Mor pada tanggal 26 Desember, suasananya langsung terasa salah. Joseph Moore, penjaga pengganti yang berada di kapal itu, berdiri di geladak dengan perasaan cemas yang tidak bisa dia jelaskan. Biasanya, kedatangan kapal logistik akan disambut dengan pengibaran bendera di tiang mercusuar. Para penjaga biasanya sudah bersiap di dermaga dengan kotak-kotak kosong, siap menukar persediaan lama dengan yang baru. Tapi, hari itu, tiang bendera itu telanjang. Dermaga sunyi senyap. Hanya suara ombak yang memecah kesunyian. Moore melangkah turun ke daratan berbatu. Langkah kakinya bergaung di jalan setapak yang menuju ke menara mercusuar. Dia berteriak memanggil nama rekan-rekannya, namun, suaranya langsung ditelan oleh angin laut yang dingin. Dia membuka pintu luar mercusuar yang tidak terkunci, lalu melangkah masuk ke dalam area dapur. Disinilah bulu kuduk Moore berdiri tegak. Perapian di dapur sudah lama padam, menyisakan abu dingin yang kelabu. Di atas meja, ada sepiring makanan yang tampaknya disiapkan untuk makan malam, namun, tidak pernah disentuh. Kursi kayu terjungkal di lantai, seolah-olah seseorang bangkit dengan sangat tergesa-gesa hingga menjatuhkannya. Moore memeriksa kamar tidur. Tempat tidur mereka berantakan, menunjukkan bahwa mereka baru saja bangun atau bersiap-siap sebelum sesuatu yang mendesak memaksa mereka keluar. Dia kemudian memeriksa gantungan pakaian. 2 pasang jas hujan kedap air milik Ducat dan Marshall tidak ada di sana. Mereka membawanya pergi. Namun, jas hujan milik MacArthur masih tergantung di tempatnya. Logika maritim saat itu sangat ketat. Seorang penjaga mercusuar berpengalaman tidak akan pernah melangkah keluar ke tengah badai musim dingin Skotlandia yang mematikan tanpa mengenakan jas hujan pelindungnya. Melakukan hal itu sama saja dengan bunuh diri secara perlahan. Mengapa MacArthur berlari keluar dengan pakaian biasa? Moore segera berlari kembali ke dermaga untuk melaporkan temuannya kepada Kapten Harvey di kapal Hesperus. Pencarian besar-besaran segera dilakukan di seluruh penjuru pulau kecil yang gundul itu. Mereka memeriksa setiap sudut karang, setiap celah batu, hingga ke area dermaga barat yang hancur dihantam ombak. Di dermaga barat, mereka menemukan bukti bahwa badai besar memang telah melanda tempat itu. Sebuah kotak penyimpanan besi yang beratnya ratusan kilogram telah hancur berkeping-keping, dan pagar pengaman besi di tepi tebing telah bengkok seperti mainan plastik. Jelas, kekuatan alam yang luar biasa telah menghantam pulau ini. Namun, tubuh ketiga pria itu tidak pernah ditemukan. Mereka lenyap tanpa meninggalkan satupun jasad di daratan. Kasus ini segera diselidiki oleh Robert Muirhead, pengawas dari Dewan Mercusuar Utara.
Dia adalah pria yang praktis, tidak percaya tahayul, dan hanya berpegang pada fakta fisik. Muirhead memeriksa logbook mercusuar, buku catatan harian yang ditulis tangan oleh para penjaga. Dan disinilah plot twist dari misteri ini dimulai. Catatan di logbook itu sangat aneh, bahkan terkesan tidak masuk akal untuk ditulis oleh pelaut-pelaut berpengalaman. Catatan tanggal 12 Desember ditulis oleh Thomas Marshall. Dia menulis bahwa pulau itu dihantam badai yang sangat dahsyat, badai terburuk yang pernah dia saksikan sepanjang hidupnya. Dia juga menulis bahwa James Duchat sangat diam, tidak seperti biasanya, dan Donald MacArthur menangis di sudut ruangan. Ini adalah detail yang sangat ganjil. MacArthur adalah seorang pelaut tua yang tangguh, terbiasa menghadapi badai besar di tengah samudera luas. Mengapa dia menangis ketakutan hanya karena badai di dalam bangunan mercusuar yang kokoh? Catatan berikutnya pada tanggal 13 Desember menyebutkan bahwa badai masih berlangsung, dan mereka bertiga terus berdoa agar badai segera mereda. Catatan terakhir ditulis pada tanggal 15 Desember, berbunyi singkat, badai telah berlalu, laut tenang. Tuhan berada di atas segalanya. Tapi, disinilah letak kegilaannya. Catatan cuaca resmi dari stasiun darat terdekat menunjukkan hal yang sangat berbeda. Pada tanggal 12, 13, dan 14 Desember, langit di sekitar Kepulauan Flannan sebenarnya sangat tenang. Tidak ada badai besar yang tercatat di area tersebut. Badai dahsyat baru benar-benar menghantam wilayah itu pada tanggal 16 Desember, satu hari setelah catatan terakhir di logbook dibuat. Jadi, badai mengerikan apa yang digambarkan oleh Marshall di logbooknya? Apakah mereka mengalami halusinasi massal akibat isolasi yang ekstrim? Atau apakah ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu sains, yang sedang meneror mereka di dalam menara sunyi itu? Muirhead akhirnya menyusun laporan resmi yang pragmatis untuk menutup kasus ini demi menenangkan publik. Teorinya adalah, pada tanggal 15 Desember sore, Duchat dan Marshall pergi ke dermaga barat untuk mengamankan peralatan yang longgar akibat tiupan angin. Saat mereka berada di sana, sebuah ombak raksasa, yang sering disebut Freak Wave, tiba-tiba datang dari arah samudra dan menyapu mereka berdua dari atas tebing setinggi puluhan meter. MacArthur, yang melihat kejadian itu dari jendela mercusuar, panik. Dia berlari keluar tanpa sempat mengenakan jas hujannya untuk menolong rekan-rekannya. Namun, dia pun ikut tersapu oleh ombak susulan yang tidak kalah besarnya. Secara sekilas, teori ini terdengar sangat masuk akal. Ini menjelaskan mengapa jas hujan MacArthur tertinggal dan mengapa dermaga barat mengalami kerusakan parah. Namun, teori ini menyisakan terlalu banyak lubang hitam yang menganga lebar. Mengapa mereka harus mengamankan peralatan di tengah badai jika mereka tahu taruhannya adalah nyawa? Mengapa pintu mercusuar terkunci dari dalam jika MacArthur berlari keluar dengan panik? Jika pintu terkunci dari dalam, itu berarti siapapun yang terakhir berada di dalam ruangan telah mengunci pintu tersebut sebelum dia pergi. Atau, apakah ada kekuatan lain yang mengunci pintu itu setelah mereka semua berada di luar? Masyarakat mulai berspekulasi dengan liar. Beberapa orang percaya bahwa salah satu dari mereka bertiga mendadak gila akibat tekanan psikologis isolasi, membunuh dua rekan lainnya, membuang mayat mereka ke laut, lalu melompat bunuh diri ke dalam ombak yang dingin. Yang lain berbisik-bisik tentang legenda kuno Pulau Eilean Mor. Pulau itu sejak lama dianggap keramat sekaligus berhantu. Para gembala lokal menolak untuk bermalam di sana karena mereka percaya pulau itu dihuni oleh makhluk halus pelindung yang tidak suka diganggu oleh kehadiran manusia. Apakah pulau itu sendiri yang memutuskan untuk menyingkirkan para penjaga mercusuar tersebut? Kini, lebih dari 1 abad telah berlalu sejak peristiwa misterius di musim dingin tahun 1900 itu. Mercusuar di Pulau Flannan kini telah sepenuhnya diotomatisasi. Tidak ada lagi manusia yang tinggal di sana untuk menjaga nyala apinya. Namun, jika Anda berlayar melewati pulau itu di malam yang dingin dan berkabut, Anda masih bisa melihat menara putih itu berdiri kokoh di atas karang hitam yang sunyi. Mungkin mereka tidak pernah benar-benar pergi dari sana. Mungkin, di malam-malam badai yang sangat dingin, apapun yang mendatangi mereka bertiga malam itu masih berada di dalam ruangan menara, berbisik pelan di antara deburan ombak, menunggu siapa saja yang berani mendekat untuk mengungkap rahasia yang terkunci rapat di dalam dinding batunya.